Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifah Halimatus Sa'diyah, Prodi Hukum Keluarga Islam semester 1. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas dengan mata kuliah Fikih Ubudiyah dengan dosen pengampu Kiai Haji Mahrusillah MA. Lanjut saja, di sini saya akan menjelaskan tentang toharoh. Adapun toharoh secara dengan bil fathhi toharoh secara bahasa artinya membersihkan. Sedangkan secara syariat toharoh itu memiliki makna yang banyak. Contohnya yang membolehkan kepada sholat, yaitu mandi, tayamum, wudhu, dan menghilangkan najis. Adapun toharoh bidomito toharoh artinya itu makna sisaan air. Sedangkan macam-macam air itu ada 7, yaitu air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air mata air, air salju, dan air embun. Ketujuh air tersebut dikumpulkan dengan bilangan ma nazala minas sama wa ma nazala minal ardi, air yang diturunkan dari langit dan air yang bersumber dari bumi. Air terbagi menjadi 4. Pertama, yakni air yang suci mensucikan dan tidak makruh untuk digunakan, yakni air mutlak dari qayyid yang tetap, tidak berpengaruh namanya walaupun berpindah tempatnya. Maka hukumnya tidak membahayakan menggunakan air tersebut yang tergolong dari qayyid munfak, contoh seperti air sumur. Yang kedua, yakni air yang suci mensucikan dan makruh untuk digunakan di badan, tapi tidak untuk pakaian. Air tersebut adalah air yang dipanaskan oleh panasnya terik matahari, dan hukumnya dimakruhkan pula di tempat yang geografinya panas, yang dimana air tersebut dimasukkan ke dalam suatu wadah, kecuali wadahnya itu yang terbuat dari emas atau perak, maka air tersebut berubah menjadi adem karena beningnya wadah tersebut dari emas ataupun perak. Maka hilanglah hukum kemakruhannya. Sedangkan menurut Imam An-Nawawi, air tersebut dihukumi tidak makruh. Yang ketiga, yakni air yang suci tetapi tidak mensucikan. Air tersebut adalah air yang telah digunakan untuk menghilangkan hadas dan najis. Ketika air tersebut tidak berubah sifatnya dan volume airnya ketika air tersebut tercampur dengan sesuatu yang dibasuh. Adapun air yang berubah salah satu sifatnya sebab kecampuran sesuatu perkara yang suci, maka air tersebut dihukumi air yang suci mensucikan, tetapi air yang suci tetapi tidak mensucikan, contoh seperti air sabun, ataupun tidak merubah warnanya, contohnya itu seperti air kembang mawar ataupun air wangi pakaian. Adapun hukum air mustakmal atau air yang sudah terpakai jika dikumpulkan dengan air yang sedikit, tetapi airnya itu masuk dalam kategori 2 kula, maka air yang mustakmal tadi itu dihukumi air yang suci mensucikan. Dan ketika air tercampur dengan sedikit perkaranya yang suci ataupun tercampur dengan perkara yang cocok dengan sifat air ataupun perubahannya air, maka tercampurnya benda tersebut tuh tidak bisa diperkirakan. Maka perkara tersebut tidak bisa merubah kesuciannya dan mensucikannya air tersebut. Dan terakhir yang keempat, yakni air yang najis ataupun air yang terkena najis. Air ini terbagi 2, air yang sedikit dan air yang banyak. Adapun air yang sedikit itu
air yang kurang dari 2 kula. Dan di bagian ini terdapat pengecualian untuk bangkai yang tidak berdarah yang mengalir ketika dicemplungkan. Contoh seperti lalat, ketika dicemplungkan ke dalam air, maka tidak akan berubah warna air tersebut. Kedua, air yang banyak yang masuk dalam kategori air 2 kula yang merubah salah satu sifatnya, baik airnya itu sedikit ataupun banyak. Adapun hitungan air 2 kula yaitu 500 liter di negeri Baghdad menurut Qaul Ashah, dan menurut Imam An-Nawawi hitungan takaran tanah Baghdad yaitu 128 dirham atau dan 4/7 dirham. Ya, dan musonif meninggalkan bilangan yang kelima, yaitu air yang suci mensucikan tetapi haram untuk digunakan. Contoh seperti airnya air wudu. Airnya air wudu tapi hasilnya hasil gosok, maka itu airnya suci tetapi haram untuk digunakan maksudnya. Contoh lagi air minum. Airnya mah suci tetapi kita nyuri gitu ataupun gosok, maka itu haram untuk digunakan. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabil khusus yang emang nonton video saya, unzur maqala wala tanzur man qala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.